Pada malam hari ini kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak melaksanakan ibadah pertanian di malam hari ini di rumah kami masing-masing. Sertai dan berkati kami ya Tuhan, agar firman yang hendak kami dengarkan dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik. Dan ajarkan kepada kami ya Tuhan, agar di dalam kerendahan hati dan bijaksana, berkat melalui buah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami dapat mempergunakannya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Terimalah doa permohonan kami ini. Amin. Dihamu amanami inanami ruas HKBP Betania Nahina Holongan. Nas khotbah pada malam hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Molo di bahasa Batak 5 Musa tul Pusada ayat 14 satroli ayat 22. Ujaha matuhita di bahasa Indonesia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka pergilah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak sekali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita, tapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap
melekat pada akhir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan khotbah secara live streaming yang diakibatkan oleh karena berbagai anjuran pemerintah dan para pemimpin gereja kita untuk menghindari penyebaran virus corona. Namun bukan berarti firman Tuhan tidak kita dengarkan pada waktu dan pada setiap kegiatan yang boleh dilaksanakan di gereja kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam kehidupan tentu banyak sekali nyanyian atau kidung pujian yang pernah atau bahkan mungkin sering kita dengarkan. Mengapa saya katakan sering kita dengarkan? Karena kita menyukai lagu tersebut. Bahkan seiring bertambahnya usia kita, karena kita cinta dan kita sangat suka akan lagu tersebut, kita tidak ada bosan-bosannya untuk mendengarkannya. Suangi tari utu edde ragam do amang inang haanggi nang iwotonami edde nadong di tonga-tonga ni hamluat tahun, edde di tonga-tonga ni permingguan, edde di tonga-tonga ni namarulang tahun, edde di tonga-tonga ni masa hadat dana kota, edde di masa na metua hita dohot aklan nasi ragam aka edde jala adong usedo amang inang eddei taring tu aka poda, taring tu aka tanyang. Dan satu hal yang pasti kepada generasi muda, lagu-lagu tentang cinta. Dan saya yakin pasti akan lebih banyak lagu-lagu tentang cinta yang kita dengarkan atau yang kita hafal dibanding dengan lagu-lagu rohani. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebagaimana pada minggu ini kita akan masuk kepada minggu kantate. Ede homma sada ede naik baru. Nyanyikanlah satu atau nyanyikanlah lagu yang baru untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, seperti perkataan para hamba-hamba Allah pada saat itu dalam kitab Mazmur manang par pesalmen. Allah ini hamu amanami nanami nahina holongan turputa sedarion dan dinalaho manaringoti taring tu edde. Kita tidak berbicara tentang lagu tentang cinta, lagu tentang kematian, lagu tentang ulang tahun dan lain sebagainya. Pokok khotbah pada saat ini adalah di mana Allah memerintahkan Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir agar sampai ke tanah Kanaan. Melalui khotbah saat ini Bapak Ibu, di mana bangsa Israel tersebut masih dalam proses perjalanan. Artinya dang saha dope nasida amang inang tutano kanan. Alai proses dope dinalaho bobot nasida tutano kanaan. Jala totong amang inang marhite-hite terputa sadarion sebagaimana perintah Allah kepada Musa. Musa telah ujur, Musa telah lanjut usianya, dan
sebentar lagi dia akan mati. Oleh sebab itu, sebagaimana firman yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31 saat ini, di mana ketika Allah berfirman kepada Musa, maka Musa dan Yosua pergi untuk berdoa kepada Allah, pergi untuk meminta petunjuk kepada Allah, agar ketika mandat yang hendak Musa sampaikan kepada Yosua, Yosua mampu, tegar, dan dapat melaksanakan mandat tersebut. Walaupun pada nyatanya Yosua belum siap, karena dia menganggap bahwasanya dia masih muda. Dia menganggap bahwasanya masih banyak orang-orang yang pantas, yang layak, yang mampu untuk membawa bangsa Israel di dalam perjalanan tersebut memasuki tanah Kanaan. Tetapi Allah memilih Yosua, dan mandat yang Musa berikan tersebut kepada Yosua bukan karena Yosua memahami, mengenal, atau bukan karena Musa menginginkan agar Yosua melakukan hal tersebut, tetapi karena memang perintah Allah, tetapi karena memang Allah memilih Yosua untuk melaksanakan tugas yang begitu besar tersebut. Di satu sisi, sebelum kita memasuki khotbah saat ini, Bapak Ibu, artinya sebelum kita melanjutkan, kepada generasi muda, ada pepatah mengatakan bahwasanya kesempatan tidak datang dua kali. Oleh sebab itu, di masa usiamu saat ini, jika engkau masih merasa engkau muda dan lain sebagainya, jangan pernah engkau menganggap dirimu tidak siap. Jangan menunggu waktu besok dan lain sebagainya. Alamu letapai mado amang inang particieni jolo dapat ari khobartu lomoni rohatta nungai tak kepala kesempatan ini, nungai buat talak kesempatan dot aklan nasi. Oleh sebab itu, kepada jemaat-jemaat Tuhan, terkhusus kepada kaum muda, jika memang kesempatan tersebut ada pada dirimu, diberikan pada dirimu, lakukanlah, kerjakanlah. Hati dibatan amat dok, haposan dina memet, haposan dina balga. Artinya, bagaimana mungkin kesempatan yang begitu besar atau jabatan yang begitu besar akan kita terima nantinya, jikalau memang kesempatannya kecil atau perkara-perkara kecil kita tidak siap atau kita mengeluh waktu untuk melaksanakannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita kembali kepada firman. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya khotbah saat ini bukan menekankan tentang kidung pujian, tetapi mandat yang Allah berikan kepada Musa. Nah, apa hubungannya dengan minggu kantate? Apa hubungannya dengan kidung puji-pujian? Sebagaimana firman telah kita baca, bahwasanya Allah telah mengetahui karakter, Allah telah mengetahui pola pikir, dan Allah telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh bangsa Israel ketika Musa nanti mati. Oleh sebab itu, Allah berfirman kepada Musa agar dia menuntun dan menuliskan lagu ketika Yosua membawa dan menggiring bangsa Israel ke tanah perjanjian tersebut. Artinya, bukan Musa yang mengarang lagu. Musa hanya menuliskan lagu sebagaimana Allah mandatkan, Allah wahyukan ke dalam imannya. Di mana lagu tersebut, Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan terkasih, adalah lagu yang berisikan tentang perilaku, lagu yang berisikan tentang iman, lagu yang berisikan tentang karakter bangsa Israel, yaitu bangsa yang berontak, bangsa yang menyembah
Allah lain selain daripada Allah itu sendiri, yang menggambarkan tentang bangsa yang tidak taat di dalam tuntunan Yosua memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dan apa yang terjadi? Benar, ketika Musa menuliskan lagu tersebut dan ketika Yosua menggiring bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, apa yang dituliskan lagu tersebut benar terjadi. Artinya hati hamardalan nasida siam Misir tutano Kanaan di tonga-tonga ni prosesi nunga sa jot dia dion nasida aka ede na di surat Tosimsai jala tutu terbukti nyata do masa ede na dia dion nasidai gak bisa ada pangalahu na di lon nasida di tonga-tonga ni gulu nasida. Artinya lagu-lagu yang mereka nyanyikan tersebut menggambarkan karakter, menggambarkan tentang jati diri mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, melalui lagu tersebut juga di mana bangsa Israel telah berbuat dosa terhadap Allah terbukti melalui di mana hanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke tanah Kanaan. Jala dihita doaingon imahala Israel baru dan apalah pola tersonggot kita menginang. Sipata suku-suku dorohatta buasa mapola ikut dua bangsa Israeli nasaha tutano Kanaan. Ala memang amang inang hatinya proses perdalanani dina marungkut nasida tabada uhuman jala dihum di batado musim nasida pola itabai 40 tahun naik lilingna nasida mardalani. Artinya memang taro nabadia do taro kanani seiring proses perdalanani waktu di hamu amanami dan nami gudang do bangsa Israelina marmatian imakas takang roha si jugul roha na totong halana sa mangalo dohot aklanasi kitong-atonga di hanglonna dihita salutna di hamu amanami dan nami huyay hakabibitanya nya olongan ipola itu puta sedario totong mangadolo tu hita asa totong hot hita di hasatiota hot hita di hasatiota ima nama kakam jala ima nama korhon boy hita sahat tutano na pinaradi di bata tu hita saluhutna beri tu hatta ahp motivasi ahp natahalutton natapangin itu di bata marhiti tangyanta dang adong amang inang naso terpatu pa ibata darong di bata dukon ibana alanii totong di bagasan hasatiaw mahita madalani hatu hanota ahp nama sa amang inang unang say marung umut darong jabarnya halak molo kolan na say marung umut do di tonga-tonga ni guluta. Tuhan memberkati, tetap semangat kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, sertai dan berkati kami agar firman-Mu tersebut yang telah kami dengarkan menjadi kekuatan dan menjadi anugerah yang baru di dalam kehidupan kami untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas kami selanjutnya. Inilah kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Terimalah doa permohonan kami ini. Amin.